Selamat malam, Bung Bung dan Mbak Mbak sekalian, DPD dan DPC Pemuda Demokrat, serta pengurus Pemuda Demokrat se-Indonesia dan para pemirsa YouTube The Marhain di mana saja berada. Malam hari ini saya kedatangan dua gadis cantik, Ketua Rumah Milenial, Agustin Nurul Fatimah, Mbak Nurul dan Krisna saja. Krisnawati. Oh, Krisnawati. Krisnawati dari Rumah Milenial. Selamat malam, Mbak berdua. Malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, sesuai dengan undangan kita, malam hari ini kita diskusi tentang Rumah Milenial, Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat Indonesia. Apa itu milenial, Mbak Ketua? Ya baik. Jadi apa sih itu milenial? Milenial itu kita generasi yang bisa dibilang itu generasi dari tahun 90-an 2000-an. Oke. Nah, itu rentan usianya yaitu 16 sampai 30 tahun. Dari remaja, mahasiswa, pelajar gitu. Oke. Mbak Krisna, kenapa milenial itu harus dibahas? Menurut saya, kenapa milenial itu harus dibahas? Perbandingannya itu sangat jauh sekali. Kita kan anak generasi milenial, yang dimana semua itu yang didapatkan itu sangat mudah. Beda dengan pada zamannya mungkin lahiran tahun 80, 50, beda dengan lahirnya tahun 90 sama 2000. Kenapa? Yang dimana kita buat berkomunikasi aja dengan orang itu sangat instan. Bisa menggunakan gadget, bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Instagram. Sedangkan pada zaman dulu itu kan jarang banget untuk orang bisa berkabar atau mengirim pesan, harus lewat pos, harus lewat ya gimana? Lebih manual lah. Iya, lebih ke manual. Okay. Sekarang itu kayak lebihnya ke lebih praktis gitu, lebih cepat, lebih baik lah gitu. Oke. Masih kuliah? Masih. Satu kampus? Iya. Kebetulan kami satu kampus. Bagaimana kehidupan milenial di kampus Mbak berdua ini? Untuk sekarang ya, karena sekarang pandemi COVID, yang dimana Indonesia sedang berduka oleh COVID-19, kemungkinan kita lebih banyak menggunakan media online, yang dimana gadget itu lebih sering digunakan, kuliah lebih sering di rumah. Pokoknya tidak bertemu teman-teman? Iya, karena dosen-dosen juga nggak ketemu? Enggak, kayak kan karena dimana ada COVID itu, kita lebih sering menggunakan gadget. Materi itu semuanya digunakan dengan gadget. Apa yang karena ini masuk ke dunia kalian, jadi tidak terpaku dengan materi ini. Aku salah nggak sih Krisna? Nggak salah, karena ini asli. Nanti kan podcast yang saya dengar Nurul menjadi pimpinan dari salah satu unsur kampus itu. Ya lebih tepatnya saya ikut himpunan mahasiswa manajemen. Jurusan? Iya, jadi jurusan manajemen sendiri, bukan di BEM-nya. Ketua? Bukan, saya sebagai bendahara di situ. Oke. Kalau Krisna apa? Kebetulan saya tidak mengikuti temannya organisasi. Iya. Oke. Kalau di Hima itu diajari apa sih? Kalau di Hima itu sendiri lebih kepada menjurusnya ke jurusan kita, manajemen. Kayak kan manajemen itu dibagi dari 3. Ada keuangan, SDM, sama pemasaran. Dari situ karena kita masih online dari COVID tadi, kita lebih ke seminar-seminar, dari seminar pemasaran, SDM, keuangan, seperti itu sih. Oke. Kalau hidup di era milenial itu kan pasti di usia dalam tanda petik masih genit-genitnya ya. Oke. Kalau dengan sistem semuanya online kan pasti pingin bertemu. Apakah ada forum-forum yang dibuat sehingga sering bertatap muka, lalu berinteraksi sosial, sehingga dari situ muncul ide dan gagasan, atau semuanya online? Bergaul pun online, kuliah sudah pasti. Ya, jadi kalau kita dalam yang himpunan ini, kalau saya dari himpunan saya ini, kita
sih dari Zoom, Google Meet, tapi kita ada waktu di mana kita ketemu. Jadi sebulan sekali itu dijadwalkan buat ketemu, buat sharing-sharing semuanya. Untuk organisasi. Iya. Kalau untuk masalah di kampus kayak matkul-matkul gitu, biasanya ketemu karena ada tugas yang harus kita memang bertemu, nggak bisa via online. Baik. Kalau itu pertanyaan pengantar ya. Mungkin kita kembali ke topik rumah milenial. Ada problem yang kita rasakan di lingkungan kita, baik rumah, sekolah, rumah atau kampus, dan lingkungan bergaul kita. Sehingga membawa kita kepada suatu perubahan. Nah, perubahan itu yang seperti dicetuskan rumah milenial. Coba diceritakan tentang rumah milenial DPP Pemuda Demokrat Indonesia. Ya, jadi rumah milenial ini sebenarnya kita bentuk tuh sejak waktu kita kegiatan di Anyer. Kebetulan kita ke Anyer itu tanggal 27 Oktober. Nah, paginya itu tanggal 28 Oktober. Di situ tepat hari Sumpah Pemuda. Nah, di sana kita para milenial melaksanakan upacara untuk peringatan Hari Sumpah Pemuda. Nah, setelah itu kita selesai upacara, kita harus sharing-sharing. Kita milenial, kita sharing-sharing. Kita lihat bagaimana sih milenial zaman sekarang gitu. Gimana sih biar milenial sekarang tuh gak cuma kita gadget tapi main game saja gitu. Jadi kita gimana kalau kita bikin rumah milenial, terus kita ngapain di situ? Ya kita milenial ini kayak kita punya moto. Nah, motonya itu kami milenial, kami Pancasila dalam tindakan. Nah, di situ kita akan bentuk milenial kita ini untuk cara kita bagaimana mengamalkan Pancasila itu sih, dari 5 sila Pancasila itu. Baik. Mbak Kris. Ini Pancasila dalam tindakan itu maksudnya gimana? Ya itu tadi kita mengamalkan dari sila-sila Pancasila itu apa. Jadi kayak sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ kita nih milenial tahu nggak maksud ini apa gitu. Nah, disitulah kita cara milenial itu bersikap sehari-hari tuh terhadap Pancasila ini gimana gitu. Oke, Mbak Krisna, kami milenial, kami Pancasila dalam tindakan pasal ke-1, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, itu contohnya kayak apa? Mungkin kayak kita banyak mengikuti kegiatan ketuhanan. Ke-1 apa sih? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, itu apa contohnya? Ya. Baik, mungkin saya tambahin ya. Mbak Krisna, kami milenial, kami Pancasila dalam tindakan. Sila ke-1 adalah, sila ke-1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira contoh tindakan ketuhanan yang Maha Esa itu menurut Mbak Krisna atau apa yang sudah pernah dilakukan? Kalau menurut saya ya, kita itu berteman dengan siapa aja, mentoleransi dengan siapa aja, beragama dengan agama yang lain berbeda-beda gitu. Harus ya, tenggang kita rasa, harus dengan toleransi, mentoleransi itu gitu, menghormati sama ya dengan kebedaan agama tersebut. Oke. Jadi saling pengertian, saling asah, asi, dan asuh. Gitu. Iya. Kalau sila berikutnya apa, Mbak Nurul? Sila kedua. Sila kedua ya. Persatuan Indonesia. Bukan. Apa coba? Aduh, sebenarnya saya grogi. Ya nggak apa-apa. Grogi pun itu bagian dari berita. Silakan. Coba. Namanya juga milenial kan. Ya. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kayak contohnya dalam tindakan kita itu kita harus mempunyai adab ya kepada orang. Kita bersosialisasi kayak misalkan kita ngomong sama yang lebih tua. Nah, kita harus punya adab. Gimana sih cara kita ngomong sama yang lebih tua, sama yang sepantaran? Apalagi kita sebagai orang timur, orang yang berbudaya timur. Bukan orang timur ya, kalau orang timur saya. Kalau orang barat itu orang timur, maksudnya orang yang berbudaya timur. Dan apalagi kita hidup
seperti adik-adik dari suku Jawa, yang satu suku Sunda, pasti memiliki tata krama. Iya. Nah itu yang dimaksud dengan itu. Kalau sila ketiga menurut Mbak Krisna, Persatuan Indonesia. ya Berbeda-beda bahasa, tetapi tetap satu Indonesia. apa contoh yang sudah pernah dilakukan? Apa ya, dari segi gotong royongnya gitu. Ya, Persatuan Indonesia bisa seperti itu. Mbak Krisna kemarin kan kalau tidak salah upacara Sumpah Pemuda sebagai MC ya? Iya, kebetulan Ya. saya sebagai MC di Sumpah Pemuda yang Nah. dilakukan di Anyer. Oke. Itu Persatuan Indonesia. Iya ya. Jadi bicara Persatuan Indonesia. Bisa diulang MC-nya mungkin masih ingat? Sedikit ingat. Coba. Dari awal? Enggak apa, coba. Oke. Mungkin kayak lebih ke upacara lagi Ya coba ya. silakan. Saya ini Oke. pemirsa mungkin pengen dengar suara emasnya. Kalau nggak bisa emas minimal perak lah. Mungkin ya, pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Seperti itu. Pembacaan teks Sumpah Pemuda Oke, pembacaan teks Pemuda dan Ya, seterusnya. pembacaan teks Sumpah Pemuda, terus pembacaan teks Undang-Undang dan Pancasila, terus ada pesan yang disampaikan oleh pemimpin. Berarti kemampuan Persatuan Indonesia sila ketiganya dihafal itu. Karena sudah pernah membaca menjadi MC dalam upacara. Karena itu semuanya. Kan. Waktu itu Mbak Nurul sebagai apa? Kebetulan waktu upacara kemarin saya sebagai pembaca Undang-Undang Dasar. Mungkin masih diingat Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar kita itu tahun berapa ya? 1945. Oh, bukan 49. Bukan. Oh, bukan. Itu tes ingatan saja. Coba apa yang diingat dalam teks Undang-Undang Dasar 45? Yang dibaca itu. Saya bacakan. Ya, coba mungkin yang diingat pembukaan aja. aja. Ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan Mantap. peri keadilan. Tepuk tangan dulu. Kamu udah usah tepuk tangan, kamu tidak kelihatan. Oke, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa itu yang dimaksud, Krisna? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu contoh tindakannya apa? Apa ya? Tadi dicerita di kampus ada ketua, ada BEM, ada senat, itu bentuk perwakilan. Mungkin saya Bukan pengurus BEM ya? Bukan, Oh, saya ya. tidak ikut Ini organisasi. Mbak ini spesialis MC, pembawa acara. Nurul bisa bantu menjawab? Ini ketua jadi harus bisa jawab. Siap. Ya, tadi kan perwakilan ya. Jadi kita sebagai milenial nggak cukup kalau nggak ikut organisasi, betul nggak sih? Jadi Ya, kayak di-cut dulu, Mam. Oke, Mbak Ketua Rumah Milenial, Koordinator. Kalau sila keempat itu apa? silakan. Allahu Akbar. Aduh, aku lupa. Kot. Baik, sila keempat itu Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah perbedaan antara kaum kolonial dan milenial. Kalau kolonial itu ingatannya kuat. Kalau milenial apa bedanya? milenial zaman sekarang tuh sering lupa ya. Ya, karena ingatannya sudah berpindah ke jari. Iya, buat game searching gitu ya. Oke, contohnya apa? Ya, untuk sila keempat ini kita ambil contoh dalam bisa hal politik ya, kayak pemilu. Kita sebagai milenial itu juga ikut sertakan, ikut andil dalam pemilu itu. Kesadaran sebagai warga negara untuk Ya, datang ke betul. TPS. Ke TPS kita terus kayak pelatihan pemilihan bagaimana buat pemilu itu tersebut. Terus kalau di kampus misalkan kita kayak ikut organisasi, ikut BEM, Aktif dalam organisasi ke betul. kampus. Kayak gitu-gitu sih. Oke, Mbak Krisna aktif juga, Kebetulan saya tidak ikut organisasi. tapi paham ya.
Waktu pemilu nyoblos Nyoblos di mana? di kampung. Oh, kira di telinga. Enggak deh. Nyoblos di kampus. Di kampung atau di kampus? Di kampung. Oh, di kampung. Pilkada berarti kabupaten. Pemilihan kepala daerah berarti. Iya. Atau pilpres, pengalaman pemilu sudah berapa kali nyoblos? Presiden ikut 2 kali ini. Berarti sudah ikut 2 kali pemilu. Iya. 2 kali pemilu berarti 10 tahun loh. Iya. Iya, Iya dia udah. kan 2 kali pemilu. Satu. Iya, kalau 2 kali pemilu berarti kamu sekarang udah 30-an. Iya kan? Iya, benar, Karena benar. setiap kali pemilu 5 tahun. 5 tahun menjabat. Nah, jadi kalau 2 kali berarti 10 tahun. Kalau tahun lalu kamu nyoblos kan sudah harus 17 tahun. Berarti 5 tahun ke berikutnya. Nah, itu. Oh iya juga ya. Ya, jadi berarti pilpres baru milih itu usia kalian ini Nurul sudah 2 kali berarti. Pemilihan kemarin yang Prabowo. Oh iya, baru sekali tuh. Ya, baru sekali. Berarti Nurul, Krisna, Sekali juga. pilpres yang Pak Jokowi sama Pak Amin. Iya. Ya, tapi Pak Jokowi sama Pak Yusuf Kala kan enggak. Belum kan? Nah, berarti baru atau kamu udah 2 kali? Belum. Oh iya. Sekali. Kalau 2 kali berarti bukan milenial lagi, udah mendekati itu. Umam udah 2 kali? 2 kali kan? Iya, karena 28. Kalau masih 21, 22 itu baru sekali. Oke, menuju pada penghujung podcast kita, sila kelima. Silakan siapa yang menjawab? Sila kelima apa? Mbak Krisna, Sila kelima? sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka saya tidak menunjuk siapa yang menjawab, tapi coba berbagi yang adil. Siapa yang menjawab? Oke. Mungkin Ibu Ketua. Ya, itu sesuai dengan silanya, keadilan. Kita harus sebagai warga negara, kita masyarakat semuanya itu kita harus adil, nggak boleh main hakim sendiri. Kita kayak misalkan ada yang nyuri apa-apa, itu contoh sederhananya ya, nyuri apa tiba-tiba langsung warga kan sering kali tuh langsung main hakim sendiri. Nah, kita tuh nggak boleh kayak gitu. Kita kan ada wadahnya sendiri. Gimana sih kita kan ada polisi. Nah, di situ kita nggak Jangan main hakim sendiri. Ya, oke. Gitu. Kalau keadilan sosial yang lain, kan sering ikut kegiatan kalau nggak salah. Ya. Apa itu? Tuh, di-cut dong. Loh, Di-cut dong Mas Umam. oke, Mbak Krisna atau Mbak Nurul, silakan siapa yang mau menjawab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, baik. Jadi ngeblank aku. Jawab aja. Nggak apa-apa, lanjut aja. Nanti Krisna. dijawab. Krisna coba ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau menurut saya kan Indonesia itu warga negaranya banyak. Tidak mungkin untuk pemerintah berulur tangan kayak sekarang COVID. Ya. Untuk saat ini kan saya ikut dengan Ibu Ketua dalam organisasinya Bapak Baharudin Farawawan, yang dimana sosialisasinya sangat tinggi sekali untuk masyarakat. Untuk masyarakat kaum yang mungkin Kaum Marhain. ya seperti itu, yang dimana tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan bantuan dari pemerintah kayak masker masker baik gitu, terus hand sanitizer atau mungkin sembako kayak gitu. Untuk saat ini saya sendiri sebagai sekretaris di, ya mungkin bisa diubah nanti. Merasakan itu banyak banyak perubahannya lah gitu. Yang saya tidak tahu menjadi tahu, yang saya sendiri mungkin ya begitu. Susah diungkapkan ya? Iya. Apa ya yang ada di otak kita susah untuk diungkapkannya. Baik. Oke, mungkin di penghujung podcast kita ini, apa kira-kira pesan dan kesan dan apa tujuan selanjutnya Rumah Milenial? Jawab singkat aja. Apa kesan dan pesannya? Baik, kesan dan pesannya itu, kesannya ya kita sebagai milenial mungkin jadi
lebih terarah ya. Nggak cuman diem aja di rumah nikmatin keonlinean kita ini, tapi kita punya tujuan yang lebih baik untuk ke depan milenial ini. Nah, makanya dari itu kenapa kita dibikin rumah milenial ini? Ya kita mungkin masih banyak kekurangan dalam ini. Nah, kita masih butuh bimbingan dari abang-abang dan mbak-mbak di Pemuda Demokrat ini, sehingga nanti apa yang kita rencanakan dalam rumah milenial ini dapat terlaksana gitu. Baik, itu cita-cita yang bagus sebagai anak milenial. Sementara di waktu yang sama, di luar sana anak-anak milenial ada yang tersesat, berdiri di pojok lampu merah karena miskin, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Di sisi yang lain anak milenial sedang berpikir bagaimana membayar uang sekolah. Di sisi yang lain anak milenial jauh dari orang tua. Dan hari ini kita berkumpul di sini untuk membahas mereka. Setidaknya dengan program rumah milenial meskipun sedikit, pasti mbak-mbak berdua punya cita-cita ideal untuk menuju ke sana. Oke? Sebagai menutup podcast ini saya ingin menyampaikan pesan Bung Karno bahwa kemakmuran sebuah bangsa bukanlah jatuh gratis dari langit, tetapi dia adalah kristalisasi dari sebuah keringat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam podcast kita selanjutnya. Merdeka, Merdeka. Marhaen, Jaya, Jaya, Jaya. Ingat ya kalimatnya.